Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, saya bahagia sekali di malam ini. Jadwal pertama kita membuka safari dakwah di Riau mulai dari Masjid As-Salam, Masjid As-Sajadah, dan saya melihatkan semua pengurus, para imam, muazzin, jamaah Masjid As-Sajadah, semoga senantiasa kita semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan masjid ini, sederhana tapi sejuk, adab di hati. Karena saya kurang senang dengan masjid yang terlalu banyak bikin apa namanya tulisan atau banyak gambar-gambar atau bentuk-bentuk macam-macam lah. Tapi ini nampaknya mewah tapi sederhana, bagus, kita bisa tenang untuk melaksanakan salat. Tidak ada hal-hal yang menarik perhatian kita, mengganggu kekhusyuan kita, polos, bersih. Mudah-mudahan ini insyaallah menjadi masjid dan hidup sebagai amal sedekah jariyah untuk keluarga dan bisa menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah mau 12 tahun. Tak terasa saya berada di Indonesia. Banyak sekarang fenomena hijrah-hijrah, kawan. Hijrah artis-artis, hijrah penyanyi, hijrah. Saya juga hijrah. Hijrah dari Madinah. Saya hijrah ke Indonesia. Sebelum tahun 8 Hijriyah yang disebutkan Amul Fath, Fatah Makkah, dibebaskan Makkah dari kekuasaan Quraisy, dari syirik, dibersihkan dari batu-batu dan disimpan. Semenjak itu yang disebutkan kata hijrah bukan hanya hijrah tempat. Orang dulu kan berhijrah ke Makkah, ke Madinah. Pertama hijrah kan ke Habasyah, kemudian kedua hijrah ke Madinah. Habis sudah Amul Fath kata Rasulullah, la hijrah ba'dal fath. Sudah tidak ada hijrah lagi. Kenapa maksudnya? Maksudnya tidak ada hijrah lagi. Karena Makkah dulu termasuk kota kufur.
sudah syirik. Walaupun kedatangan Islam di kota Makkah, tapi pertama menjadi kota Islam atau bisa dikatakan negara Islam Madinah duluan daripada Makkah. Bukan Makkah yang duluan jadi negara Islam, Madinah yang duluan. 8 tahun kemudian habis hijrah, 8 tahun kemudian baru masuk. Berarti cuma 13 tahun di Makkah tidak berhasil dijadikan Makkah menjadi negara Islam. 8 tahun kemudian pun belum berhasil. Walaupun Nabi Muhammad SAW melibatkan dakwahnya, terus memperjuangkan, sampai Allah SWT mengizinkan di tahun 7 Hijriah, mulai dari 6 Hijriah dan tahun 7 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, persepakatan kedamaian dan perbuatan perjanjian yang disebutkan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Baru terjadi Fathu Makkah. Dan saya ketika membaca sepakatan antara Quraisy bersama Rasulullah dalam tulisan Sulhul Hudaybiyah, banyak syarat-syarat yang bisa dikatakan tidak memberikan haknya umat Islam sepenuhnya. Contoh, salah satu syarat, kalau ada orang Islam dari Makkah, dari Quraisy maupun sekitar Quraisy yang menerima Islam, masuk Islam, kemudian berhijrah ke Madinah, wajib bagi Nabi Muhammad kembalikan ke Makkah. Artinya tidak boleh Nabi Muhammad terima, dikembalikan. Tapi seandainya kalau ada orang Makkah yang sudah hijrah duluan ke Madinah, atau ada orang yang dari Madinah yang Islam kemudian dia murtad dan dia larikan diri ke Makkah, tidak ada kewajiban Quraisy kembalikan lagi ke Madinah. Kira-kira adil tak itu? Adil tak? Adil. Nabi SAW menerima karena ada hikmah yang mungkin di saat itu belum nampak, belum terlihat. Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak menerima. Dia tolak. Sayyidina Umar bin Khattab orangnya tegas dan suka basa-basi. Ketika dia masuk Islam, semua orang Makkah, kalau ada orang di Makkah masuk Islam dan dia mau berhijrah untuk keselamatan dirinya, keselamatan akidahnya, dia sembunyi-sembunyi hijrah. Karena ada ancaman Quraisy termasuk Abu Jahal sudah keluar keputusan dari Majlis Umum. Ketuanya kan Abu Jahal sudah keluarkan surat. Siapa saja yang ditangkap sedang dia menyiapkan diri berhijrah, dibunuh, akan dibunuh. Diambil hartanya, diambil rumahnya, diambil budanya, diambil segalanya. Makanya orang Makkah yang masuk Islam diam-diam, kecuali Umar bin Khattab. Orang hijrah malam-malam, Umar bin Khattab datang siang. Kemana? Ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal bukan Umar ini. Ada apa? Dan saya ingin kasih tahu, saya mau berhijrah. Ada urusan sama saya? Abu Jahal bilang tidak ada urusan. Takut. Nah, sekarang ada orang pemberani seperti Umar bin Khattab. Makanya ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, sepakatan untuk perdamaian, dengan syarat-syarat yang tidak menjaga haknya umat Islam, Umar bin Khattab tolak. Umar bin Khattab tolak. Termasuk Ali bin Abi Thalib pun sebagai penulis Sulhul Hudaybiyah
Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy sholat. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, tidak bisa baca, apalagi tidak bisa nulis. Wahai Ali, haruskan. Ali dan mereka mau. Mereka merasa dirindahkan, dihina. Kami umat Islam, kami benar. Kami bukan atas kebatilan. Kami harus berani. Tapi Rasulullah SAW memiliki kebijakan dan hikmah yang lebih panjang, mempandangi sesuatu yang mereka tidak bisa mempandangi. Ada petunjuk dari Allah SWT. Sampai Rasulullah SAW berkata sama Ali, mana tunjukkan mana. Rasulullah SAW sendiri yang hapus, tulis Bismillah. Terus di bawahnya, ini yang telah disepakati antara Quraisy dan Muhammadur Rasulullah. Quraisy lagi protes, tidak mau. Ribut-ribut Quraisy, keras kepala. Sekarang zaman ini banyak seperti macam Quraisy. Cuma keras kepala tanpa alasan, tidak jelas. Mau bikin masalah. Ada di bagian politik ada Quraisy, di bagian ekonomi ada Quraisynya, macam-macam. Harus. Kalau kami percaya adalah Rasulullah, buat apa kami ribut? Kami tidak percaya adalah utusan Allah, makanya hapus Muhammad Rasulullah. Terus maunya apa? Tulisan Muhammad ibn Abdillah. Udah. Wahai Ali, tulis Ali lebih parah lagi. Gimana ya Rasulullah? Kita terima-terima apa? Tuntutan mereka tak jelas, permintaan mereka tidak sesuai. Ini kan kita atas kebenaran. Tulis Muhammad ibn Abdillah. Dirubahkan lagi. Ini yang telah disepakati oleh Quraisy dan Muhammad ibn Abdillah. Mereka tak mau dituliskan Rasulullah. Tapi betapa Rasulullah SAW sabar. Baru tahun 8 Hijriah ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang dari Rasulullah SAW untuk membebaskan Makkah. Walaupun tahun 7 Hijriah ketika Rasulullah SAW ingin berumrah, jadi di sini tak boleh. Sampai disiapkan pasukan dari Quraisy. Mereka pikir Rasul bersama sahabat datang mau perang. Rasul tidak mau perang, mau umrah. Kami maka ingin umrah, tak boleh. Sampai ketika Rasulullah SAW dengan pakaian ihram, coba bayangkan kira-kira Bapak Ibu, gimana perasaan umat Islam di masa itu? Dengan pakaian ihram sudah bisa mempandangi Ka'bah, jaraknya sangat dekat, tapi di stop, ditahan, tidak boleh. Ujung-ujungnya sesuai sepakatan udah boleh, tapi tahun depan. Terus gimana ihram kami batal? Tahallul. Sahabat semua tidak terima. Biar kami mati sekalian. Asal menyuruh dalam tahallul. Ada yang bayar fidyah, ada yang ini. Dijelaskan. Tak ada yang tahallul. Sampai Rasulullah merasa cukup berat hatinya. Sahabatku menolak perintahku untuk tahallul. Sebenarnya mereka bukan menolak perintah Rasul, tapi kondisinya gini, gimana kita menggunakan umrah itu tidak boleh. Sampai dia sampaikan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagai istrinya yang menyuruh Rasulullah SAW, cukurlah kepala. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW sudah cukur dan sudah lepas ihram,
ternyata sudah tidak ada jalan lain. Mereka patuhi. Makanya para figur, para dai, para pemimpin dakwah, para asatidz, kadang-kadang kita dalam berdakwah bisa kecewa, menyuruh umat Islam A, B, C, menyuruh umat Islam tapi tidak ada gerakan. Kadang-kadang perlu kita jadi contoh supaya mereka meniru gerakan kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan kesabaran Rasulullah terjadilah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Dimanapun kita bisa bermanfaat untuk Islam, walaupun kita pindah tempat, itu disebutkan kata hijrah. Tak pernah saya bermimpi atau bercita-cita datang ke Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau boleh saya kasih pilihan, mau hidup di Makkah, Madinah atau di Indonesia? Ikutin hati ya, jangan pandang dia. Maunya apa? Makkah, Madinah atau Indonesia? Kalau kita masih mampu pilih, pasti semua maunya di tanah suci. Siapa yang tidak mau tanah suci? Siapa orang Muslim tidak mau bercita-cita tinggal dekat makam Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Kalau disuruh pindah rumah dekat makam Habib, mau apalagi makam Rasulullah? Jadi saya tidak pernah memilih sesuatu atau melebihi hajat keinginan saya tinggal di Madinah, apalagi wafat di kota Madinah. Selalu doa saya sama dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu doa saya. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi Rasul. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku mohon mati syahid dan mati di kota Madinah. Itu doa sampai sahabat tunggu. Wahai Amirul Mukminin, doanya aneh, minta mati syahid dan mati di Madinah, sedangkan jihad ada di kota Madinah, semuanya di luar, jauh-jauh. Sampai berbatasan di sana sama waktu lawan Persia, lawan ini banyak jauh-jauh, tidak ada yang di dekat Madinah perang. Bagaimana mau mati syahid? Kalau musyrik berarti harus di lapangan perang. Sana jauh-jauh. Kata beliau, itu permintaan saya. Bagaimana terlaksana itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Ternyata Allah kabulkan sesuai keinginannya. Dibunuh, dia sedang lagi salat subuh sama orang Majusi. Berarti mati syahid, terkabul sesuai permintaan. Walaupun secara kenyataan tidak mungkin kok bisa mati syahid di kota Madinah, sedang orang-orang jihad jauh-jauh dari kota Madinah. Tapi Allah kabulkan. Mungkin salah satu tanda tulus ikhlasnya Umar bin Khattab, Allah kabulkan. Allah jadikan sistem itu berubah. Kun fayakun, jadi mati syahid dan mati di kota Madinah. Dan ketika di saat sakratul maut, coba tawadhu'nya Umar bin Khattab. Dia kan khalifah, keluar surat keputusan Amirul Mukminin dimakamkan di samping Rasul. Bisa jadi kan? Tapi dia pemimpin, belum mati, walaupun lagi sakaratul maut tapi belum mati. Bisa ambil keputusan, keluarkan surat. Apa dia berkata sama anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, mohon cepat ke rumah Siti Aisyah. Mohon izin, pamit. Bolehkah saya dimakamkan di samping Abu Bakar dan Rasulullah? Saya ingin sekali di samping mereka.
Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar. Padahal kalau sebagai pemimpin punya kuasa, udah, tolong wasiat saya makamkan di situ. Buat apa mau tanya Siti Aisyah? Tapi betapa tawadhunya Umar bin Khattab. Dia tak mau orang menjadi orang saleh, pemimpin yang adil. Makanya minta izin. Karena Rasul dimakamkan di rumah, bukan di kuburan. Kenapa Rasulullah SAW? Makanya banyak orang sekarang salah mengartikan. Berarti kita boleh dong kalau wafat di rumah, kita dimakamkan di rumah. Dasarnya itu Rasulullah kan dimakamkan di rumahnya. Ini hukum khusus berlaku untuk para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kami para nabi dimakamkan di mana kami wafat. Titiknya wafat di situ makamnya mereka para nabi. Ketika Nabi Muhammad dimakamkan di situ, rumah Siti Aisyah sudah tidak jadi rumah lagi, karena tidak boleh Siti Aisyah di situ. Makanya Siti Aisyah pindah. Karena di situ bukan rumah lagi, menjadi makam, tempat kuburan. Sebab terjadi tempat ini tempat kuburan, makanya Sayyidina Abu Bakar karena perjuangannya sama Rasulullah begitu luar biasa relanya, begitu luar biasa perjuangannya, keikhlasannya, pengorbanannya, dan juga beliau sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Makanya sahabat kami musyawarah sepakati dimakamkan di samping Rasulullah. Siti Aisyah pun dia bercita-cita dan dia menuliskan wasiatnya, kalau aku meninggal tolong dimakamkan di samping suamiku dan ayahku. Wajar tak? Wajar tak permintaan Siti Aisyah? Wajar. Tapi ketika ada permintaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Siti Aisyah berkata, saya ikhlaskan untuk Umar. Maka Sayyidina Umar dimakamkan di sini. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kota Madinah dan Makkah tidak ada yang bisa mencapai keberkahan seperti itu. Keliling seluruh dunia, 3 tempat yang berbarkah: Masjidul Aqsa, Masjidul Haram, dan Madinah, Masjid Nabawi. Salat pun di sana dilipat gandakan, mau salat sunnah maupun salat wajib. Salat di Masjidil Haram sama nilainya dan 100.000 kali di Masjid As-Sajdah. Kalau di Masjid As-Sajdah berapa? Dan sama seperti masjid biasa. Jadi siapa yang tidak ingin hidup di Makkah dan Madinah? Saya sendiri bertemu jamaah, apalagi yang sudah usia lanjut, dia ingin wafat di Madinah. Kenapa saya bercita-cita wafat di Madinah? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inni syahidun aw syafi'un liman mata fiha. Man istata'a minkum an yamuta fil Madinah falyaf'al. Fa inni syahidun aw syafi'un liman mata fiha. Barang siapa yang mampu dan bisa wafat di kota Madinah, usahakan, karena saya menjadi saksi baik dan membagi syafaat kepada orang yang wafat di kota Madinah. Berarti jaminan wafat di kota Madinah dapat jaminan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada 2 kata di sini, syahadah, syahid, jadi saksi dan jadi syafaat. Ulama menjelaskan jadi saksi untuk ahli tauhid dan membagi syafaat kepada ahli maksiat. Jadi ahli maksiat yang wafat di kota Madinah dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau ahli maksiat aja dapat jaminan syafaat, apalagi ahli tauhid, apalagi ahli ibadah. Terus kita di Indonesia, bisa nggak kita dapat syafaat Nabi Muhammad? Kalau kita wafat di sini, ada jaminan nggak wafat
dapat syafaat, ada jaminan. Tapi amalan yang bisa menjadikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak salawat. Salawat kepada Rasulullah. Dan ini kembali kepada kemauan kita. Kira-kira kemauan untuk mendapatkan syafaat sejauh berapa? Sejauh apa? Sebesar apa? Disitulah akan terlihat banyak salawat atau tidak. Jadi masalah salawat bukan masalah jumlahnya. Ada orang ratusan ribu, dan semakin dia cinta dan betul-betul mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, pasti akan semakin banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW. Jangankan dapat jaminan syafaat, satu kali saja salawat kepada Rasul dapat 10 kali rahmat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Jangan ikut masalah bahasa. Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Ada orang Allahumma salli di samping Allahumma salli bid'ah apa? Jadi kata aja sudah ikut. Dapat masalah kata. Kalau kita bilang Sayyidina, memang Nabi Muhammad Sayyidina, mau atau tidak mau, dia Sayyidina, bahkan Sayyidul Bashar, seluruh manusia pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sendiri bersabda, "Ana Sayyidu waladi Adam," sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, saya Sayyid, kata Rasul, memiliki kemuliaan di sisi Allah SWT. Jadi tidak masalah. Intinya banyak salawat. Oleh salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya. Atau cari yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Mana yang kita bisa boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kasih salah satu keajaiban di dalam salawat. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau tidak. Kalau saya melihat dan mengambil kesimpulan, tidak ada yang diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Percaya? Saya ulang lagi. Paham apa yang saya sampaikan? Paham? Tidak ada yang diizinkan siapapun manusia, tidak ada yang diizinkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Masukkan? Paham tak? Maksudnya apa? Tidak boleh salawat? Tidak bisa. Siapa yang bisa salawat kepada Rasulullah? Tolong tunjukkan angkat tangan. Siapa di antara kita yang bisa salawat kepada Rasulullah? Kok bingung sih? Ayo, siapa? Satu. Cuma satu. Siapa, saya ulang lagi, yang bisa salawat kepada Rasulullah, angkat tangan. 2, 3, 4. Oh yang lain? Bingung. Percaya nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang bisa salawat kepada Rasul? Percaya nggak? Tidak ada yang bisa salawat kepada Rasul. Terus selama ini apa ya? Salawat kita apa? Ini kan salawat kan? Terus namanya apa selama ini kita salawat? Masa
tidak bisa loh. Saya bisa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tolong diperhatikan. Ada yang bisa tasbih. Apa sebutan tasbih? Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Tahlil. Takbir. Itu namanya zikir kepada Allah. Berarti kalau salawat, ayo, coba. Hah? Apa ucapannya? Allah. Berarti tidak bisa. Kira-kira paham nggak? Hah? Apaan? Coba. Paham apa? Bu, sehat Bu ya? Walaupun corona tapi tetap kita sabar ya. Berjuang. Saya pikir kalau pas datang ke Riau untuk acara tabligh akbar atau tausiah majelis ini sama seperti majelis ini, mungkin dia datang berapa, terus jaga jarak. Ternyata